muttaqin. La raiba fi, la raiba fi, ay la syakka fi. La raiba artinya tafsirnya adalah la syakka, tidak ada keraguan. La syakka, tidak ada keraguan. Tilka ayat yakni hadhihi a'lamul Qur'an. Ayat ini artinya hadhihi a'lam, ini adalah tanda-tanda. A'lam artinya tanda, tanda-tanda yang ada dalam Al-Qur'an. A'lamul Qur'an. Kemudian juga di ayat yang lain ya, di ayat wa utu bihi mutasyabiha, di ayat 25. Qala Abul Aliyah kullama ruziku utu bisyai'in summa utu bi akhar. Kullama ruziku, setiap kali mereka diberikan rezeki, ai utu bisyai'in, diberikan, didatangkan sesuatu, summa utu bi akhar, kemudian diberikan atau didatangkan dengan yang lain. Qalu hadza alladhi ruziqna min qabl, ai utina min qablu. Ya, ruziqna, ya, utina min qablu, diberikan sebelum. Wa utu bihi mutasyabiha ay yushbihu ba'duhu ba'd. Ya, yushbihu ba'duhu ba'dan. Menyerupai, sebagian menyerupai sebagian yang lain. Wa yakhtalifu fit tu'um, dan berbeda dalam rasanya. Ini ada juga di dalam hadis Bukhari, di kitab Sahih Bukhari, di kitab Badul Khalq. Kemudian ayat 37. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim, di ayat 37. Qala Abul Aliyah fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fahuwa qauluhu rabbana zalamna anfusana. Maka Nabi Adam mendapatkan atau diajarkan oleh Allah dari Tuhannya doa, ya, kalimat, ya, ucapan, ya. Apa isi dari kalimat doa Nabi Adam yang diajarkan oleh Allah itu, ya, ketika Allah memberikan taubat, ya, Nabi Adam bertaubat, ya, atas kesalahannya, maka Allah mengajarkan kalimat, kata-kata, kalimat agar dibaca oleh Nabi Adam. Kalimat itu adalah di surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Qauluhu ta'ala wa dukhulul baba sujud. Jadi doa yang dibaca oleh Nabi Adam setelah terusir dari surga itu adalah doa taubatnya Nabi Adam, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa ini juga dianjurkan atau dibaca oleh umat Nabi Muhammad SAW, ya, agar mereka selalu dibukakan pintu taubat dari segala dosa dan kesalahan. Qauluhu ta'ala wadkhulul baba sujjada wa qulu hitrah.
ayat 58 dari surat Al-Baqarah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila li bani Israil wadkhulul baba sujjadan wa qulu hitta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, qila dikatakan li bani Israil kepada bani Israil, udkhulul baba sujjada wa udkhulul baba sujjada wa qulu hitta. Fabaddalu fadakhalu yazhafuna ala astahi. Wa qalu habbatun fi sya'ar. Jadi ketika dikatakan kepada kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, masuklah pintu dengan bersujud. Maka mereka mengatakan hitta. Maksudnya adalah hittatun ay tahuttu anna khotoyana. Hendaklah engkau menghapuskan dosa-dosa kami. Badalu maka mereka merubah. Fadakhalu yazhafuna ala istirahat. Tapi bukannya mereka masuk dengan bersujud, tetapi mereka masuk dengan membelakang. Mereka tidak mengatakan hittah, tapi mereka justru mengatakan habbatun fi sya'ar. Ini kisah tentang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Waqalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ayat 68. Qala Abul Aliyah al-awan an an-nasafu bainal bikri wal harimah. Faqi'un safin la zalulun ay lam yuzilluha al-amal. Tusirul arda laysat bizalulin tusirul arda wa la ta'malu fil had. Musallamatum minal uyub, musallamah minal uyub, la syiyata bayadun safra'un safra'u in syi'ta sauda'u. Qaddaratum ay ikhtalaftum. Ini apa tafsir ya, penjelasan makna dari ayat-ayat Al-Quran yang ada di surat Al-Baqarah ini di ayat 60. Ya, masih kisahnya Nabi Musa dan Bani Israil. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu inna baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Dan seterusnya ya, itu penjelasan-penjelasan tentang ayat itu juga dijelaskan atau dikatakan ya dalam hadis Nabi. Ya. Wa qauluhu ta'ala, begitu juga dalam ayat 79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. An Ibnu Abbas bi qaulihi fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Qala ahbarul yahud wajadu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maktuban fit Taurat. Nah, bisa dibuka ya di surat Al-Baqarah 79. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis ya, kitab dengan tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini berasal dari sisi Allah. Mereka ingin menjual itu dengan harga yang murah. Ibn Abbas mengatakan bahwa akhbarul Yahud wajadu sifat Muhammad maktuban fit Taurat. Para
pendeta-pendeta Yahudi mendapatkan, mereka tahu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW itu telah tercatat di dalam kitab Taurat. Ya, contohnya mas sifat-sifat secara fisik ya. Akhalul ain, rab'ah, ja'dus sya'ri, hasanul wajhi. Ya. Mas, tentang apa, eh, mata Nabi yang bulat ya. Kemudian rambut Nabi yang ikal, kemudian wajahnya yang tampan gitu. Nah, falamma wajadu fit Taurati mahwahu hasadan wa baghyan. Ketika mereka mendapatkan itu di kitab Taurat, mereka menghapus ya. Mereka hapuskan sifat-sifat itu karena keirian, kedengkian mereka. Fa'atahum nafarun min Quraisy min ahli Makkah. Maka datanglah beberapa orang, beberapa rombongan ya dari suku Quraisy, dari Mekah, dari penduduk Mekah datang kepada para eh, pendeta-pendeta Yahudi. Faqalu, maka mereka berkata, tajiduna fit Taurati nabiyyan minna. Orang-orang Quraisy ini bertanya kepada para pendeta Yahudi itu, apakah kalian mendapatkan di dalam kitab Taurat, ya, dalam kitab kalian, kitab orang Yahudi, ada nabi dari kami, ada nabi dari Quraisy, ya, dari bangsa kami. Faqalu na'am. Para pendeta Yahudi itu mengatakan, ya, najiduhu tawilan azra sibtu sya'ri. Tapi pendeta Yahudi itu mengarang, membuat dusta. Mereka mengatakan, oh ya ada, kami mendapati nabi nabi itu ya, jadi sifat-sifatnya dirubah ya. Sifat yang terdapat di dalam kitab Taurat itu justru malah dirubah. Kita mendapatinya sifatnya itu qawilan azraq, syari, tinggi, eh, kemudian namanya biru ya matanya ya, kemudian eh, rambutnya itu lurus. Fa'angkarat Quraisy wa qalu laisa hadza min. Orang Quraisy itu mengingkari, enggak, wa qalu laisa hadza minna, dan mengatakan itu bukan dari kami. Ya, artinya sifat-sifat itu enggak ada di dalam sifat Nabi itu enggak ada dari orang Quraisy, enggak ada yang seperti itu sih. Nah, menunjukkan kedustaan, kebohongan yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta ahbarul Yahudi. Maka apa namanya di dalam ayat itu dikatakan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, celakalah orang-orang yang mereka itu menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian mereka mengatakan inilah wa yaquluna hadza min, klaim bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kemudian juga uh, ayat berikutnya di surat Al-Baqarah 115 yang kaitan dengan masalah kiblat. Qauluhu ta'ala fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadapkan dirimu, engkau akan mendapati Allah. An Amir ibn Rabi'ah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Amir bin Rabi'ah mengatakan, kami pernah bersama-sama dengan Nabi dalam suatu safar perjalanan.
fi lailatin muzlimatin, di tengah malam yang gelap gulita. Falam nadri ainal kiblah. Kami tidak tahu kemana arah kiblat. Ya. Saking gelap gulitanya, sehingga tidak tahu mana arah kiblat. Fasalla kullu rajulin minna ala hiyali. Maka setiap orang di antara kami sholat dengan keadaannya, dengan posisinya masing-masing. Ya, karena gelap gulita jadi nggak tahu arah ya. Maka ketika itu rombongan itu sholatnya sesuai dengan ya keadaannya masing-masing. Jadi nggak sama karena nggak tahu arah kita. Falamma asbahna dzakarna dzalika lin-nabi. Maka ketika di pagi harinya, ketika sudah terangnya, kami menyampaikan hal itu kepada Rasulullah, kepada Nabi SAW. Fanazala, maka turunlah ayat. Ketika kami sampaikan kepada Nabi, turun ayat. Fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Manapun engkau dapatkan, engkau hadapkan wajahmu, maka engkau mendapatkan sama wajhullah, wajah Allah. Ya, kemanapun engkau menghadapkan itu, salatnya sah ya, karena kiblat ya yang dijadikan arah ketika salat itu, maka uh, akan mendapati Allah. Artinya salatnya sah. Ini juga artinya bahwa ketika seseorang itu tidak tahu persis ya posisi, uh, umpamanya ya seperti kasusnya tadi di tengah gelap gulita atau di tengah mungkin tidak gelap gulita tapi dia tidak tahu arah dan tidak ada matahari, tidak ada kena mendung gitu ya. Ya nggak tahu alat, ya nggak bawa alat. Gitu. Sehingga ketika akan sholat dia nggak tahu kemana arah kiblat. Nah, maka kemanapun yang arah yang dipilih ya, bila dia sholat maka sholat. Ya meskipun umpamanya besoknya dia tahu bahwa oh ternyata arahnya salah ya. Nah, maka tidak wajib mengulang sholat yang sudah dilakukan selama dia sudah berusaha. Qauluhu ta'ala wa qalu takhadallahu walada subhanah. Ayat 116 surat Al-Baqarah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allahu kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik wasyatamani wa lam yakun lahu dzalika fa amma takdzibuhu iyaya fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kan wa amma syatmuhu iyaya wa qawluhu li waladun subhani an attakhidha sahibatan awwalan. Ya ini di ayat 116 ini berkaitan dengan klaim ya orang ahli kitab ya Yahudi maupun Nasrani yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Nah, hadis qudsi ya ini ya. Allah berfirman, manusia itu mendustakan aku. Padahal aku tidak demikian. Dan manusia itu mencelaku. Padahal tidaklah demikian. Adapun dia mendustakan aku, di mana dia mengatakan bahwa aku tidak mampu untuk mengembalikan dirinya sebagaimana adanya. Di anggapan atau ucapan bahwa Allah tidak mampu untuk mengembalikan orang yang sudah mati. Sudah mati, sudah dikubur di tanah, hancur lebur jadi tanah. Apa bisa Allah mengembalikan bentuknya sebagaimana semula? Nah, mereka mendustakan itu. Mereka tidak percaya kalau Allah itu mampu.
untuk mengembalikan. Itu yang dimaksudkan kadzaban. Wa amma syatmu, adapun mereka mencela, ya, mereka mencela syatmu. Nah, mereka mengatakan, aku punya anak maha suci. Maha suci diriku untuk menjadikan atau mengambil anak, nah, atau sahibah atau istri. Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin Allah punya istri atau dan juga punya anak. Subhani an attakhidha sahibatan awal. Maha suci diriku, aku punya istri atau tidak. Ini ayat 116 itu dijelaskan, ya, diterangkan dengan hadis Ibnu Abbas. Wa qawluhu ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, di ayat 121. An Abi Razin qala yatlunahu haqqa tilawatih ay yattabi'unahu ya'maluna bihi haqqa amali. Tafsir dari yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan sebenar-benarnya tilawah. Yang dimaksudkan adalah yattabi'unahu, mengikutinya, wa ya'maluna bihi, mengamalkannya, haqqa amali, dengan sebenar-benarnya pengamalan. Di tafsir dari yatlunahu haqqa tilawati ay ya'maluna bihi haqqa, yattabi'unahu ya'malunahu bihi hatta haqqa amal. Wa an Abbas radhiyallahu anhu qala fi qawlihi azza wa jalla alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati qala yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu wa la yuharrifunahu amma wadhi'i. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna dari ayat tersebut yatluna haqqa tilawati ay yuhilluna halalahu, menghalalkan yang dihalalkan, wa yuharrimuna haram, dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah, wala yuharrifuna amma wadhi, dan tidak berubah-ubahnya dari posisinya, dari ya, ya sesuai dengan apa yang dihalalkan Allah, maka dihalalkan. Apa yang diharamkan Allah, nah itulah yang diharamkan, dan tidak merubah-ubah, tidak mengganti-ganti sebagaimana ahli kitab, bagaimana orang Yahudi yang suka mengganti-ganti ayat, ya, mengganti sifat-sifat, ya, membuat dusta. Nah, rahimakumullah. Nah, itu beberapa penjelasan atau tafsir yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW atau oleh para sahabat tentang ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Nah, ini masih ada beberapa ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan penjelasan, ya, di hadis-hadis yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan nanti ada surat apa namanya, Al-A'raf, ya, di Imran, dan surat yang lain, ya, ini sampai surat, ya, hadis-hadis penjelasan sampai surat Al-Ikhlas, ya. Jadi kita bertafsir ini sampai kepada kitab surat Al-Ikhlas. Jadi penjelasannya panjang tentang
ayat-ayat, beberapa ayat yang diterangkan penjelasannya dari surat Al-Fatihah hingga surat Al-Ikhlas. Memang tidak per ayat ya, tidak per ayat ada uh, tafsir atau penjelasan uh, dari Rasulullah SAW ya, per ayat itu. Karena boleh jadi memang ada ayatnya yang sudah jelas artinya tanpa di baik. Berikutnya masih surat Al-Baqarah di ayat 143. Qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kalian ummatan wasata. Umat yang tengah-tengah, yang moderat. An Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah SAW yud'a Nuh yaumal qiyamah. Dari Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Nuh dipanggil pada hari kiamat. Fayaqulu, maka Nabi Nuh menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rabb. Aku penuhi panggilanmu. Sendika dawuhlah, wahai Tuhanku. Fayaqulu hal ballagta. Maka Allah bertanya pada Nabi Nuh, apakah engkau telah menyampaikan? Fayaqulu na'am. Nabi Nuh menjawab, ya. Fayuqali ummatihi hal ballagakum. Maka dikatakan, tanya umatnya. Tanya Nabi Nuh. Hal ballagakum, apakah Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kalian? Fayaquluna ma atana min nadhir. Maka mereka menjawab, ma atana min nadhir, tidak ada yang datang kepada kami memberikan peringatan. Fayaqulu man yashhadu lak. Ketika umatnya mengatakan tidak ada yang memberi peringatan kepada kami, maka dikatakanlah man yashhadu dzalika, siapa yang bisa memberikan kesaksian kepadamu? Ya. Fayaqulu Muhammad wa ummatuh. Maka dijawablah yang dapat menjadi saksi adalah Muhammad dan umat. Fayashhaduna annahu qad balagh. Nah, maka Nabi Muhammad dan umatnya memberikan kesaksian bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan. Nabi Nuh telah menyampaikan dakwahnya kepada umat. Ya, klaim umatnya yang mengatakan tidak atau belum menyampaikan itu adalah dusta. Yang benar Nabi Nuh telah menyampaikan. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Fadzalika qaluhu jalla dzikru wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-wasatu ay al-adlu. Kata wasat, ummatan wasatan artinya adalah yang adil. Umat yang adil. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dan juga umatnya kelak akan menjadi saksi. Menjadi saksi yang memberikan kesaksian bahwasanya para nabi-nabi atau rasul terdahulu telah menyampaikan peringatan, menyampaikan ajakan kepada umat yang diutus kepada.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai ayat berikutnya 140. Ya, wa ma kana Allah liyudhi'a. Baik, kita bahas teman berikutnya di qauluhu ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a iman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin ditambahkan, jika tidak ada, dicukupkan. Nggih, matur suwun Ustaz atas pembahasan kitab pada pagi hari ini dari kolom chat ada pertanyaan dari Pak Sukailan. Ustadz, mohon pencerahan apa yang dimaksud dengan menjual ayat murah dilarang dan bagaimana kalau dijual mahal? Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, dan aw yashtaru bihi tsamanan qalila, supaya mereka menjual dengan harga yang murah. Seberapapun mahal, menurut Allah itu murah. Karena dunia ini nggak ada nilainya dibanding dengan akhirat. Maka berapapun dijual, Ustaz, kalau yang dilarang itu kan kalau dijual dengan harga murah. Gimana kalau dimahalin ya? Ya, mau dimahalin berapa, itu tetap saja murah. Maka semua orang yang ingin menjual ayat-ayat Allah, maka itu dijual dengan harga murah. Maka nggak boleh dijual. Ditukar dengan apa, dunia, dengan jabatan, ditukar dengan apapun ya. Maka itu semua murah. Nah, maka eh, ketika seseorang kemudian eh, mengorbankan atau menjual ya kebenaran, menjual ayat-ayat Allah itu eh, ditukar dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, maka itu semua murah. Jual ayat, menafsirkan ayat supaya untuk membuat orang senang, membuat orang apa namanya bahagia begitu ya. Padahal ayat itu maksudnya tidak demikian ya. Nah, maka itu masuk kategori sama liyastaru sama nangkolilah. Nah, waliyadzubillah. Dengan itu pelajaran di Al-Baqarah itu, di surat Al-Baqarah itu menunjukkan bahwa jangan kayak orang-orang Yahudi yang mereka itu berani membuat hal-hal dusta, kebohongan untuk menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Nah, karena sesungguhnya semua yang ada di dunia ini murah, tidak ada, tidak ada nilainya dibandingkan dengan apa yang akan diberikan oleh Allah, yang diberikan balasan. Nah, contoh-contohnya banyak ya, saya kira nggak perlu ditambah jelaskan lagi. Jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah ya. Di semua yang kalau ditukar dengan dunia ya jadi murah. Nah, maka jangan pernah kemudian eh, apa namanya ada keinginan atau ada tujuan untuk menjual ayat. Ayat itu eh, diamalkan sebagaimana diturunkan, jangan dirubah-rubah, jangan dirubah. Ya mungkin ayatnya tidak berubah, tapi maknanya yang dirubah, pemahamannya, tafsirnya yang dirubah. Berarti menafsirkan dengan kemauan namanya sendiri ya, dengan keinginan, dengan hawa nafsunya. Nah itu tadi hadis sebelumnya kan, siapa yang menafsirkan, memahami dengan
Hawa nafsunya sendiri pasti salah dan siap-siaplah tempatnya di neraka. Fal yatabawwa maq'adahu minan waliyadu. Ya, maka ayat Al-Quran itu diturunkan, ya kita kita amalkan, kita pahami ya seperti di ayatnya itu sendiri. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Kalau ayatnya mengatakan halal ya kita bilang halal. Ayatnya mengatakan haram ya kita haram. Ya, jangan dirubah-rubah. Wallahu a'lam. Oke, matur suwun Ustaz atas pencerahannya. Baik, monggo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo apabila ada yang berkenan untuk bertanya bisa menuliskan di kolom chat ataupun bisa raise hand, open kamera. Kayaknya tidak ada. Tanya belum ada Zat. Belum ada ya. Oke, baik. Oke. Monggo Gitu. dicukupkan mohon. Itu teman baik. Oke. Hmm, Boleh ngomong. Oke. ikut. Ya, ya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah sebelum kita tutup, eh, monggo Ustaz untuk Langsung mohon. eh, langsung awan. Baik, marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun Ustaz dan jamaah sekalian, insyaallah kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.